Halo guys, kembali bersama gue Fadil dari Suka IT. Dan sorry banget nih, udah seminggu lebih gue nggak bikin video. Karena sebenarnya ya gue di minggu ini juga lagi ngegarap video yang lain, cuman sayangnya belum boleh tayang. Dan juga di minggu ini kaki gue kena cedera karena waktu itu gue lagi naik motor dan di pinggir jalan tuh kayak ada mobil parkir. Dan tiba-tiba dia tuh buka pintu gitu dan motor gue kena, ya kesenggol, guanya jatuh. Dan kaki gue tuh jadi kayak keseleo gitu. Jadi buat jalan tuh sakit banget. Dan ya gue seharian tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi nunggu kaki sembuh aja gitulah. Dan baru kesampaian untuk ngegarap berita mingguan kali ini. Dan kayaknya sih minggu kemarin juga gue nggak buat ya. Nah jadi tuh kayaknya banyak berita-berita yang numpuk. Dan kayaknya sih harus gue bahas nih. Dan kayaknya sih infonya juga udah semakin detail dan banyak. Jadi kayaknya waktunya pas nih untuk membahas berita tersebut. Dan kita langsung aja masuk ke berita pertama. Yaitu mengenai GPU Intel Arc. Jadi beberapa minggu yang lalu kan gue sempat membahas perilisan si Arc A380 ini yang rilis duluan di Cina sana. Dan kalau nggak salah sih MSRP-nya waktu itu sekitar 1030 yuan atau setara dengan $153. Jadi membuat GPU tersebut itu berkompetisi langsung dengan RX 6400 dan juga GTX 1650 polos. Nah, melalui bocoran official benchmark milik Intel yang dibagikan oleh situs WCCF Tech, terlihat GPU Arc A380 ini bahkan belum sanggup ya untuk mengalahkan GPU kelas entry seperti RX 6400 dan juga GTX 1650 polos pada settingan game 1080p medium. Sebagai catatan tambahan dari Intel, performa ini didapati pada pengujian sistem yang menggunakan CPU Core i5 12600K dengan RAM 32GB DDR4 3200 MHz. Yang selengkapnya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Sebagai pendatang baru, apalagi juga rilis mepet nih dengan GPU next gen milik kompetitornya, menurut gua performanya ini nggak begitu wah-wah banget ya untuk memikat hati pasar. Itu pun ada beberapa varian yang menggunakan power pin membuat Arc A380 ini terasa seperti dirilis pada generasi yang sama seperti GTX 1650 pada tahun 2019 lalu. AMD saja sudah berhasil membuat GPU dengan performa setara tanpa power pin sama sekali. Padahal Arc A380 ini dan RX 6400 sama-sama menggunakan fabrikasi TSMC 6 nanometer. Nah, karena GPU ini rilis duluan di Cina sana, tentu udah banyak beberapa media yang megang GPU Arc A380 ini untuk diuji coba performanya. Dan di sini ada pun salah satu yang mau menguji performa GPU ini yang dipadukan langsung dengan CPU AMD yaitu Ryzen 5 5600. Dan ternyata si Arc A380 ini mengalami penurunan performa jika dibandingkan dengan menggunakan CPU Intel. Ini mungkin ada hubungannya dengan driver Intel yang memang belum matang atau mungkin juga Intel dan AMD belum bekerja sama nih untuk mengoptimalkan perpaduan kedua hardware mereka. Walaupun secara performa masih biasa-biasa aja, kemampuan hardware encoder GPU ini ternyata cukup lumayan loh, dan di sini Intel memiliki teknologi eksklusif jika dipadukan dengan CPU Intel yaitu Deep Link, membuat performa video encoding bisa lebih cepat lagi. Dari hasil performa yang dapat diperlihatkan tersebut, tentu dapat sedikit disimpulkan nih kalau GPU ini sepertinya sangat amat diperuntukkan bagi pengguna CPU Intel. Kemudian juga untuk sistem dengan PCIe Gen 3 sepertinya sih masih memiliki harapan untuk menggunakan GPU ini karena punya jumlah PCIe LAN kali 8. Jadi sepertinya performa GPU ini tidak akan terlalu terpangkas pada sistem PCIe Gen 3. Kemudian GPU ini juga masih memiliki hardware encoder yang tentu mungkin masih cocok nih digunakan untuk kebutuhan content creation. Nah, nggak cuma performa si Arc A380 doang, di sini juga ada bocoran mengenai GPU kelas atasnya Intel. Tapi bukan untuk versi desktopnya, melainkan untuk versi laptopnya, yaitu si Arc A730M dan Arc A770M. Bocoran performa ini juga didapati dari official benchmark milik Intel, yang sekali lagi dibagikan melalui salah satu media online yaitu Tom's Hardware. Nah, mereka menyebutkan kalau pengujian ini dilakukan pada dua jenis laptop berbeda dengan konfigurasi hardware berbeda juga. Pada GPU Arc A730M dites pada sebuah pre-production laptop dengan CPU Core i7 12700H dan RAM 16GB DDR5 4800 MHz. Kemudian untuk membandingkannya di sini Intel menggunakan RTX 3050 Ti dengan TDP 60W yang performanya diambil dari ROG Zephyrus M16 versi 2021 yang saat itu masih menggunakan CPU Tiger Lake H45 dan RAM 16GB DDR4. Kemudian pada GPU Arc A770M juga dites pada sebuah pre-production laptop, namun kali ini menggunakan CPU Core i9 12900HK serta RAM 16GB DDR5 4800 MHz. Serta untuk membandingnya di sini Intel menggunakan GPU RTX 3060 dengan TDP 85W yang digunakan pada laptop MSI Pulse GL66 yang sayangnya masih menggunakan spek last gen juga seperti ROG Zephyrus tadi. Nah, kemudian berikut hasil performa yang didapati oleh kedua GPU Arc ini.
ternyata bisa melampaui RTX 3050 Ti dan juga RTX 3060 versi mobile. Namun perlu diingat sekali lagi pengujian yang dilakukan tadi agak berat sebelah sih, karena Intel menggunakan laptop dengan CPU generasi terbaru plus RAM DDR5 juga. Dan mereka juga tidak spesifik nih menyebut GPU ARC-nya ini dikasih TDP berapa. Jadi memang agak nggak fair juga sih ya. Namun setidaknya sih hasil performa ini bisa memberikan kita sedikit ekspektasi dan juga gambaran performa yang dihasilkan oleh GPU kelas atas milik Intel tersebut, yang sepertinya hanya ditargetkan untuk berkompetisi dengan GPU mid-range generasi saat ini. Dan langkah yang Intel ambil ini mengingatkan kita kembali seperti masa-masa GPU Polaris milik AMD yang saat itu juga hanya ditargetkan untuk bermain di kelas mid-range saja. Sayangnya GPU Mobile Arc tersebut juga direncanakan untuk dirilis di Cina terlebih dahulu dan versi globalnya akan menyusul. Ya semoga aja sih GPU Intel ini cepat rilis ke global supaya para tech reviewer internasional juga segera membahas GPU tersebut supaya kita tahu nih apakah worth it untuk dinantikan atau tidak. Oke, kita langsung masuk ke berita kedua yaitu mengenai GPU baru dari Nvidia yang ya kita bisa ekspektasikan yaitu GPU yang ditargetkan untuk entry levelnya. Jadi di akhir bulan Juni ini akhirnya Nvidia secara resmi merilis GTX 1630. Dan kita juga udah pernah membahas ya mengenai GTX 1630 ini dan GPU ini itu masih menggunakan arsitektur Turing keluaran tahun 2019. Jadi masih agak last gen gitulah ya. Dan ini secara penamaan juga kita udah tahu kalau GPU ini ditargetkan performanya itu di bawah GTX 1650. Nah, setelah resmi rilis di sini juga langsung diperlihatkan nih beberapa vendor yang merilis GPU GTX 1630 nantinya. Dan di sini ada versi yang menggunakan PowerPin dan juga ada yang juga tidak menggunakan PowerPin sama sekali. Nvidia sendiri sih belum membagikan secara detail ya mengenai MSRP GPU ini. Namun salah satu vendor seperti Colorful, mereka sudah mematok MSRP GPU ini dengan harga $169 atau setara dengan 2,5 juta. Tentu ekspektasi kita mengenai GPU tersebut adalah sebagai solusi alternatif nih dari RX 6400 yang dirilis duluan oleh Kubu Merah. Tetapi melihat harga yang ditawarkan tersebut agak kurang menarik sih sepertinya, mengingat RX 6400 itu dipatok dengan MSRP yang sedikit lebih murah malah, yaitu sekitar $159 atau setara dengan 2,4 juta. Tapi realitanya di Indonesia harganya lebih mahal dari MSRP-nya yang tentu tidak menutup kemungkinan nih kalau nanti GTX 1630 juga akan bernasib sama. Dan lagi GTX 1630 ini diposisikan memiliki performa di bawah GTX 1650, sedangkan RX 6400 saja performanya sudah setara GPU tersebut. Kemudian situs Tech Power Up pun juga sudah menguji performa dari GPU ini secara detail, dan relatif performanya dari GTX 1630 ini ternyata masih jauh di bawah RX 6400, yaitu berbeda sekitar 57% pada settingan game 1080p. Entah kenapa nih, apa yang dipikirkan Nvidia ketika GPU yang menggunakan teknologi lebih lawas dan performa tidak lebih baik juga, tapi malah dikasih harga yang lebih mahal dari kompetitor mereka. Ini membuat pricing dan posisi dari GTX 1630 ini terasa kurang menarik ya jika harus berkompetisi dengan RX 6400 yang punya harga mirip-mirip. Sepertinya sih memang lebih tepat GPU ini dibilang sebagai penerus dari GT 1030 yang semakin kesini memang eksistensinya semakin terancam dengan performa integrated graphics modern saat ini. Tapi malah si GT 1030 ini punya harga yang jauh lebih murah. Jadi si GTX 1630 ini juga bisa dibilang malah seperti upgrade ke posisi yang lebih tinggi. Yang tentu secara logika mendang-mending ya ambil RX 6400 atau GTX 1650 aja sekalian sih. Ya entah kalian tertarik atau enggak, tapi sepertinya si GTX 1630 ini sudah memiliki sinyal yang kuat untuk segera rilis di Indonesia. Karena salah satu distributor resminya yaitu WPG yang memang memegang langsung vendor Colorful, itu sudah memposting kehadiran mengenai GTX 1630 ini. Jadi tinggal tunggu waktu aja sampai memang benar-benar rilis di Indonesia. Ya gue sih masih berusaha untuk berpikir positif mengenai perilisan GPU ini, kalau memang nanti ada harapan untuk bisa menyesuaikan harga di pasaran Indonesia. Tapi kalau memang nanti mepet-mepet si RX 6400 harganya ya kayaknya sih agak sulit ya untuk merekomendasikan GPU tersebut. Oke, berita ketiga sekaligus menjadi penutup di video kali ini, yaitu mengenai bocoran terbaru CPU Intel generasi ke-13. Jadi kita sebenarnya sih udah cukup tahu ya kalau Intel dan AMD ini memang segera untuk merilis CPU next gen mereka di penghujung akhir tahun 2022 ini. Namun sepertinya AMD lebih dahulu ya untuk membagikan secuil informasi mengenai CPU Zen 4 mereka dibandingkan Intel dengan CPU generasi ke-13 mereka alias dengan codename Raptor Lake.
Nah, kali ini secara mengejutkan versi engineering sampel dari CPU Raptor Lake tersebut ternyata sudah diperjualbelikan di situs black market Cina. Adapun seseorang yang sudah menguji CPU tersebut dan membagikan hasilnya pada sebuah forum komputer di Cina sana. Tentu ini tidak mencerminkan 100% kalau versi retail CPU ini akan memiliki spesifikasi yang sama. Tapi jika kita lihat jumlah P-core dan E-core-nya, ternyata sama persis seperti CPU yang Intel gunakan pada saat demo beberapa waktu lalu. Yap, sepertinya CPU kelas teratas Raptor Lake ini nantinya akan memiliki 8 P-core dan 16 E-core dengan total menjadi 24 core 32 thread. Dan dari hasil screenshot bocoran tersebut juga semakin mengkonfirmasi kalau CPU ini akan backward kompatibel dengan chipset motherboard 600 series yang masih berbasis soket LGA 1700. Nah, kalau begini sih kita berharap saja Intel masih menghadirkan support DDR4 pada CPU ini, yang tentu ini akan menjadi opsi alternatif yang cukup menarik mengingat Zen 4 akan berpaling dari memori DDR4 tersebut. Sayangnya sih hanya bocoran ini saja yang dapat menggambarkan CPU Raptor Lake nantinya akan seperti apa. Jadi belum ada informasi resmi dari Intel sendiri terkait line up-nya seperti apa, kapan meluncurnya, apalagi harganya ya. Jadi memang belum ada info resminya sama sekali dari Intel mengenai spesifikasi yang lebih detailnya. Tapi di sini ASRock sudah memberikan sinyal yang cukup kuat kalau sepertinya memang kehadiran CPU Raptor Lake ini semakin dekat. Karena di sini ASRock baru saja merilis versi BIOS terbaru untuk mendukung CPU next gen Intel tersebut pada jajaran motherboard 600 series mereka. Ya kalau gue sih hanya mengharapkan kalau persaingan CPU next gen ini akan tetap kompetitif dan tidak seperti 2 tahun lalu di mana cuman AMD doang tuh yang merilis CPU yaitu si Ryzen 5000 series. Dan karena nggak ada saingan di tahun 2020 ya AMD itu mematok harga yang cukup bikin pro dan kontra ya karena peningkatan harganya tuh cukup lumayan jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Nah baru setelah di tahun 2021 setelah si Intel mengeluarkan Alder Lake, nah di situ si AMD mulai tuh mengalah dan perlahan-lahan menurunkan harga CPU Ryzen 5000 series mereka dan juga mulai mengeluarkan CPU versi terjangkaunya. Ya semoga aja nanti pertarungan CPU next gen di tahun 2022 ini yang memang direncanakan untuk rilis bersamaan di akhir tahun itu mereka bisa keduanya sama-sama kompetitif ya karena nanti biar harganya itu nggak tiba-tiba melonjak tinggi dibandingkan generasi yang sudah rilis saat ini. Jadi semakin banyak user yang bisa mencicipi dan juga melakukan upgrade ke CPU next gen tersebut. Dan mungkin segitu dulu aja ya untuk beritanya kali ini dan semoga berita-berita tersebut bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian berkenan, like dan share video ini dan juga jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.